Halo semua pendengar podcast transportasi. Jadi ini adalah podcast perdana dari podcast transportasi, yaitu transportasi elektrik. Nah, jadi di podcast ini hostnya itu gue, Sandro, dan juga ada teman gue, Steven. Ya, Halo. bersama saya Steven sebagai host di podcast transportasi. Ya, jadi kita berdua nih kali ini kita perkenalan dulu lah ya. Ya, Terkait podcast transportasi ini sebetulnya isinya itu apa aja gitu. wah iya perlu tuh karena kan untuk lebih mengenalkan kepada pendengar bahwa podcast transportasi itu podcast seperti apa sih gitu. Ya jadi ya kurang lebih kalau di podcast transportasi ini kita akan berbicara soal transportasi elektrik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Iya. gitu. Selain transportasi elektrik yang umum gitu atau kepemilikan pribadi, kita juga akan membicarakan soal transportasi elektrik yang dipakai untuk masyarakat umum kayak gitulah Iya. modelnya. Nah, Nah, seperti yang kita ketahui kan transportasi di Indonesia saat ini mayoritas masih merupakan jenis moda transportasi yang konvensional tuh kan. yoi. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin transportasi elektrik ini sebetulnya menurut Bro Steven itu gimana sih di Indonesia ini? Ya kalau transportasi konvensional kan seperti yang kita tahu banyak mengeluarkan gas emisi buang yang ya agaknya cukup kurang baik bagi lingkungan. Iya, ya. Sedangkan transportasi yang sudah mengadopsi electric vehicle ya bisa dibilang gitu kayaknya sejauh ini masih minim ya, kayaknya baru Iya, ada benar. KRL kayaknya yang udah mulai menggunakan yang sudah menggunakan sepenuhnya menggunakan baterai gitu. Listrik ya, Listrik ya. listrik. Yoi. Terus ada MRT juga sih sebetulnya. Oh iya, MRT juga benar benar MRT, benar. iya. Nah, jadi kalau misalnya menurut gua sih ya, kan ini kan transportasi elektriknya masih baru-baru banget sih. Iya. Paling baru beberapa tahun ini ya. Iya. Itu ya masih permulaan lah bisa Iya. dibilang itu kan. Apalagi MRT kan baru-baru juga kan. Iya, Termasuknya, benar-benar. iya. Terus kalau misalnya lu sendiri udah pernah nyobain belum sih kendaraan listrik apa aja gitu? Kalau Di Indonesia? kendaraan listrik sejauh ini mungkin baru yang ini kali ya, baru yang kendaraan pribadi. Kalau yang konvensional, yang konvensional juga sebenarnya kalau yang transportasi umum sekarang ini kan udah mulai ada ini ya taksi listrik dari Ya, ya. Bluebird atau dari Grab itu kan udah mulai banyak beberapa lah belum banyak sih sebenarnya beberapa udah mulai ada unit listriknya tuh itu udah pernah nyobain sih. Oh, rasanya gimana, cuy? Naik mobil listrik itu rasanya sebenarnya sih sama aja kayak naik mobil biasa ya. Rasa berkendaranya sama, tapi yang membedakan itu kalau dari gua pribadi dia nggak kedengeran suaranya, lebih banyak ke Iya, iya. suara ban di jalannya aja yang lebih kedengerannya. Itu memang salah satu ciri khas lah ya. Iya. Memang udah umumnya memang begitu kalau misalnya kendaraan listrik pasti hening dia. Iya Lebih hening. benar. Kalau gue sendiri sih baru nyobain Grab Wheel. Oh, Grab Wheels. Iya, iya. Skuter listrik doang. Grab Wheels termasuk kendaraan ini nggak kendaraan umum? Kurang tahu lah ya. Wah, itu udah jarang kelihatan sih sebetulnya. Iya. Udah berapa tahun yang lalu itu. Iya, sebenarnya udah lama. Tapi kan itu Iya. kan dia disewakan juga ya untuk umum. Cuman memang penggunaannya aja jarang Penggunaannya jauh. batasin. Tapi Iya. bisa termasuk sebagai kendaraan umum juga sih sebenarnya. Cuman dia dikendalikan oleh kita sendiri gitu kan. Iya, Gitu. betul. Nah, Bro, ngomongin soal transportasi umum nih. Kalau misalnya kita berkaca dari transportasi umum di luar negeri, kira-kira Transportasi listrik ya. seperti apa sih di luar negeri? Apakah transportasinya juga udah mulai ke listrik-listrikan atau masih sama kayak kita? Ya sebetulnya ya kalau bisa dibilang sih yang Indonesia
baru sih ya, lebih masih junior kalau bisa dibilang daripada luar negeri. Misalnya aja Norway itu kan udah kebanyakan di Norwegia itu semuanya listrik loh. Oh iya. Mungkin udah 40% atau 30% gitu. Dan fasilitasnya itu juga bisa dibilang udah mumpuni lah. Fasilitas nih yang dimaksud mungkin ini ya, pengisiannya gitu-gitu udah. Bahkan di trotoar aja katanya ada di tempat parkirnya. Jadi di tempat parkir di pinggir jalan gitu ya. Yeah. Kan biasa kan ada parking meter gitu kan, yang tiang-tiang itu loh, kalau di Amerika kan gitu. Iya. Yeah. Nah, parking meternya itu bisa dijadiin itu colokan listrik gitu. Wah, menarik banget tuh. Berarti emang gitu, semuanya udah mulai pada menggunakan mobil listrik, terus iya, benar. Fasilitas-fasilitasnya juga udah memadai. Tinggal mulai semakin dikembangkan aja, semakin umum dipakai mobil listrik ya di mana-mana ya. Iya, dan di luar negeri itu pemerintahannya itu kayaknya benar-benar mendukung gitu. Misalnya dia, kalau gue nggak salah ya, dia masuk tol itu gratis kalau nggak salah. Oh iya, untuk menggunakan kendaraan listrik ya. Mobil listrik itu di Norwegia juga memang. Pelopornya memang itu. Norwegia itu banyak. Dia bisa sampai kayak begitu berapa tahun tuh ya kira-kira ya? Itu kalau misalnya gue lihat di riset di internet ya. Yeah. Norwegia itu udah dari tahun 2010-an 2010-an ke atas gitu loh. Wow. Memang udah lama gitu loh. Sejak Tesla itu muncul gitulah namanya. Oh, mobil berarti Tesla dia yang listrik. Pertama kali yang ini ya sebagai konsumennya Tesla ya. Iya, benar-benar. Wow. Kayaknya sih kayak gitu. Soalnya banyak banget Tesla di Norwegia gitu loh. Kalau gue lihat 2010 kayaknya kalau di kita masih baru mau masuk ini ya, era hybrid kayaknya. Nah, iya. Berarti kita masih baru, mungkin butuh 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. 10 tahun, mungkin 20 tahun lagi. Ya harus infrastrukturnya sama pemerintahannya sih. Iya, benar. Harus pemerintahannya juga harus mendukung fasilitas-fasilitasnya untuk mobil listrik itu untuk memadai di jalan gitu. Iya, benar cuy. Nah, ngomongin mulai masuk ke era listrik nih. Sebenarnya era listrik itu hanya sekedar tren yang sesaat atau memang kesadaran masyarakat akan lingkungan sih sebenarnya. Karena kan ya seperti kita tahu kendaraan konvensional yang menghasilkan gas buang itu kan memberi dampak buruk ya kepada lingkungan. Gimana tuh menurut Bro Sandro? Wah, kalau misalnya ya jadi ini sih sebetulnya perdebatan juga sih ya di dunia otomotif gitu ya. Iya. Kalau misalnya dilihat dari keseluruhannya gitu ya, memang kendaraan listrik itu pastinya lebih bersih ya untuk polusi. Oke. Kalau misalnya mesin biasa kan pasti kan polusi kan. Iya. Polusi udara lah. Dari asap knalpot itu kan banyak banget kan. Terus misalnya dari pengambilan minyaknya, proses-proses sebelum jatuh ke mesin itu loh, ke mobil pribadi kan prosesnya itu kan memakan polusi yang menimbulkan polusi yang besar lah ya. Ini juga nggak sih kayak kita untuk menghasilkan gerak pada mobil konvensional kan kita membutuhkan minyak bumi. Minyak bumi ini kan dihasilkan dari fosil. Dimana minyak bumi ini kan jumlahnya terbatas ya, dan sedangkan kebutuhan manusia untuk berpindah bergerak itu tidak terbatas. Ya, betul. Mungkin listrik itu menjadi jawaban mungkin ya atas keterbatasan energi yang selama ini kita gunakan, energi fosil. Solusi baru gitu maksudnya. Iya, benar-benar. Ya, terus kalau ada yang bilang sih katanya mobil listrik itu kan sama aja kotornya gitu ya. Kenapa tuh? Yang bilang misalnya waktu produksi mobil listriknya, kendaraan listriknya. Bukan mobil listrik ya, kendaraan listrik pada umumnya ya. Kan kendaraan listrik kan memakai baterai itu loh. Iya. Penambangan baterainya itu jadi
penyebab perdebatan itu loh gitu. Penambangan ini ya, bahan baku pembuat lithium baterainya. Lithium. Lithium atau apa itu ya namanya ya? Bukan nikel. Nikel ya? Iya, nikel. Nikel. Nah, terus juga apa ya? Sebenarnya memang listrik jadi jawaban sih atas untuk lingkungan yang lebih baik. Cuman ada satu yang menjadi masalah di sini karena saat ini listrik rata-rata diproduksinya masih juga sama-sama menggunakan sumber daya lainnya masih menggunakan batu bara. Iya. Dimana ya sumber daya tersebut juga sama-sama mengotori lingkungan. Gitu. Iya betul. Ya tapi memang ada yang bilang ya kalau misalnya kendaraan listrik itu memang fungsinya itu bisa bikin bersih udara lokal gitu ya. Jadi misalnya kan sebelumnya kan mobil biasa kan knalpotnya itu kan misalnya di kota Jakarta gitu ya. Iya. Jadi kota Jakarta itu kan polusinya ya bisa dibilang panas bener lah ya. Iya benar. Kalau misalnya kendaraan listrik itu udah banyak yang dipakai di Jakarta, bisa dibilang kualitas udara yang lokal yang ada di Jakarta itu lebih bersih katanya. Ya, sangat mungkin sekali sih sebenarnya. Soalnya kan ya seperti yang kita tahu volume kendaraan di Jakarta itu ya kayaknya makin hari makin banyak. Bikin macet dan menimbulkan asap polusi yang besar, ditambah di mana terdapat pabrik-pabrik juga sehingga menimbulkan panas gitu ya di lokasi sekitarnya gitu. Iya. Jadi kalau dengan adanya kendaraan listrik bisa dibilang kualitas udara yang ada di kota tersebut bisa lebih menurun lah. Iya. Jadi polusinya biar di penghasil energinya gitu ya. Ya, semoga dengan kehadiran listrik ini sebagai penggerak mobil kendaraan gitu ya, kendaraan konvensional maupun kendaraan pribadi, semoga dapat memberikan dampak yang baik pada lingkungan ke depannya. Iya, gitu. Betul. Dan tren listrik ini ya mudah-mudahan makin lama makin berkembang dan ya makin bagus lah. Iya. Bicara soal kendaraan listrik ya di Indonesia, ini Bro Steven gue denger kayaknya ada buat video juga loh ya tentang mobil listrik. Iya, gue juga ada buat video podcast gitu sih mengenai perkembangan mobil listrik di Indonesia. Sebenarnya inti dari podcast itu adalah mau memberikan gambaran sih seperti apa gambaran dari industri dan dunia otomotif masa depan itu, gambarannya seperti apa sih. Dan mobil listrik itu ya kira-kira jawabannya adalah ya listrik itu sendiri sih, maksudnya yang sebagai gambaran dari mobil masa depan itu. Terus podcast ini bisa kalau kalian mau dengerin atau nonton juga podcast ini bisa langsung disaksikan di channel YouTube saya yaitu George Steven Suparman gitu. Jangan lupa ditonton, di like, di komen dan di subscribe. Waduh, lengkap. Ya jadi itu video tentang kendaraan listrik di Indonesia bisa langsung kalian cek di YouTube, di channel YouTube-nya Steven. Di situ kita bahas lengkap bersama pakar-pakarnya. Asik. Oke. Jadi mungkin sekian dulu untuk perkenalan podcast transportasi kali ini. Kalau misalnya kalian mau nontonin juga podcast ini, kalian bisa lihat di channel YouTube Transportasi Podcast. Lalu lihat-lihat juga Instagramnya di Transportasi Podcast juga. Username-nya transportas_e gitu. Nah, untuk jam tayangnya gimana nih? Oh ya, untuk jam tayangnya sih sebetulnya belum pasti ya. Cuman mungkin seminggu 2 kali lah.
Begitu. Jangan lupa di subscribe dan di follow YouTube dan Instagram Transportasi. Oke, sekian dulu. Saya Sandro dan juga saya George Stephen Suparman. Sampai jumpa di podcast Transportasi selanjutnya.